Mungkin acaranya bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faranatami selaku pembawa acara pada webinar malam ini. Terima kasih kepada seluruh para peserta yang telah mendaftar kegiatan webinar ini. Sebelumnya, izinkan saya memberikan hormat kepada yang terhormat Ibu Ilmatu Sa'diah, Sarjana Pendidikan, Magister Hukum, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat Sakinah selaku Ketua Kelompok 4, yang terhormat Anissa Nurrohmah, Wisnu Aji, dan Rafael Adi Wicaksono selaku narasumber, dan yang terhormat Tiara Belen selaku moderator, serta para peserta webinar pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Acara ini merupakan acara yang disusun untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Webinar kali ini mengusung tema tentang bahasa anak Jaksel. Apakah kita perlu khawatir? Baik, berikut saya akan bacakan susunan acara pada webinar malam ini. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab dan kuis berhadiah yang dipandu langsung oleh Sakinah. Yang keempat, penutup. Baik, yang pertama, memasuki agenda selanjutnya, yaitu berdoa kepada seluruh partisipan yang hadir, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh Tiara Belen selaku moderator. Kepada Tiara Belen, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Farhan selaku host pada webinar kali ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator untuk mengambil alih jalannya webinar kali ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Ibu Ilmatu Sa'diah selaku dosen Bahasa Indonesia dari UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada webinar malam kali ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu di era modern seperti saat ini, penggunaan bahasa sangat beragam. Salah satunya penggunaan bahasa Jaksel yang semakin luas. Dari hal tersebut, perlukah kita sebagai mahasiswa khawatir untuk penggunaan bahasa tersebut? Nah, penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh para narasumber. Baiklah teman-teman, ini dia para narasumber pada webinar kali ini. Izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari para narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu Anissa Nurrohmah, kelahiran 13 Maret 2003, merupakan mahasiswi Prodi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Dan narasumber kedua kita, Wisnu Aji, kelahiran 1 Agustus 2003, Prodi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Dan narasumber terakhir kita, Rafael Adi Wicaksono, kelahiran 27 Februari 2003, merupakan mahasiswa Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Kepada teman-teman semua, diharapkan untuk menyimak materi dari narasumber dan juga dapat memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang telah tersedia dengan format nama dan narasumber yang ingin diberikan pertanyaan. Sebelum dimulainya webinar, terlebih dahulu akan saya bacakan rundown dari webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan yang telah dilakukan oleh host. Yang kedua, moderator mengambil alih, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, penjelasan materi dari narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, dilanjutkan dengan sesi kuis yang dibawakan oleh Kak Sakina dan Kak Farhan. Dilanjutkan dengan sesi menjawab pertanyaan dari para peserta dan pengumuman pemenang kuis. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita akan mulai webinarnya dengan penyampaian materi dari narasumber pertama kita,
Kepada Kak Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan. Gak usah. Sebelumnya maaf ya, mungkin ada sedikit kendala teknis. Saya harap agar kalian semua menunggu beberapa saat terlebih dahulu. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa Nurrohma, salah satu mahasiswi Prodi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Mengenai webinar yang kita adakan malam ini, mungkin kalian semuanya sudah tahu ya apa yang akan kita bahas, yakni di mana isu ini sekarang lagi hype di kalangan para pemuda-pemudi Indonesia, yakni bahasa Jaksel. Dan judul topik mengenai webinar mini kami kali ini adalah bahasa Jaksel, apakah kita perlu khawatir? Nah, mengenai pembahasan mengenai bahasa Jaksel yang pertama, sebelum kita masuk mengenai materi apa sih bahasa Jaksel itu, mari kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu bahasa. Nah, bahasa adalah suatu bagian dari kebudayaan yang mana bahasa jugalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa juga dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial, yang mana hal ini mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Telah kita ketahui sendiri bahwa kita pastinya tahu ya, Indonesia ini sangat beragam, memiliki banyak bahasa yang macam-macam banget. Kalau kita tahu, walaupun kita ada di Pulau Jawa pun pasti ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Tegal, bahasa Ngapak ataupun bahasa bahasa Madura juga ada. Lalu mengenai zaman sekarang ini bahasa juga sudah sangat berkembang hingga muncullah istilah-istilah bahasa gaul atau biasa dengan bahasa slang. Apalagi anak-anak muda pastinya udah nggak kaget lagi sama yang adanya perkembangan bahasa yang mana setiap tahunnya ada aja bahasa-bahasa baru yang muncul. Lalu apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul adalah satu bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka saja. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Dan padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Kalau kita mungkin update di sosial media kayak di Twitter, Facebook, ataupun BBM pada zaman dulu, kita tahu ya kayak cara typing seseorang gitu kayak gimana, atau mungkin cara bicara orang yang kayak anak-anak gaul itu kayak gimana, pastinya udah paham kan. Nah, lalu apa sih bahasa Jaksel itu? Nah, kita mulai masuk ke materi kita pada webinar kali ini, yakni sebenarnya bahasa Jaksel adalah suatu simbol sosial di kalangan masyarakat, apalagi terutama di kalangan anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan, apalagi kalangan para pekerja yang biasanya ngantor di daerah Jakarta Selatan. Ya semacam bahasa gaul juga, itu kayak bahasa gaul, cuma ini punyanya Jaksel gitu. Nah, di mana bahasa Jaksel ini juga bahasa gaul yang sebenarnya basicnya sama-sama aja. Di mana, sebentar ya, di mana bahasa ini bentuknya itu suatu campuran adukan istilah kosakata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang sebenarnya juga fenomena ini juga sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Oke, lanjut ya. Nah, terus buat asal-usul bahasa gaul Jaksel. Kenapa sih kok bisa muncul bahasa Jaksel gitu? Gimana sih awal mulanya kok bisa tercipta adanya bahasa Jaksel ini? Ya kita perlu tahu ya bahwa fenomena ini ternyata udah ada sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan Orde Lama, yang mana istilah bahasa yang digunakan oleh kalangan tertentu pada zaman itu. Jadi dulu tuh sebenarnya udah ada bahasa seperti ini yang serupa, cuma penggunaan kata ini itu hanya diucapkan
oleh kalangan-kalangan atas saja. Nah, dan untuk asal-usul bahasa Jaksel ini, bahasa ini tuh dulu sebenarnya sempat famous di istilah Kumlondo. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, itu Kumlondo itu maksudnya kebelanda-belandaan begitu. Terus sebenarnya model penggunaan bahasa yang seperti ini juga tidak hanya terjadi pada mereka yang berada di kawasan Jakarta Selatan, tapi juga di bagian Jakarta yang lain, bahkan di luar daerah kayak Surabaya, Semarang, dan kota-kota besar lainnya juga terjadi penggunaan bahasa yang seperti ini. Namun, entah apa yang terjadi, anak-anak Jaksel lah yang pada akhirnya dilekatkan dengan fenomena ini. Nah, kalau kita kayak kepo gitu, apa yang menyebabkan Jaksel ini sebagai suatu kota yang mana bisa menciptakan bahasa gaul semacam ini gitu. Nah, kalau dari banyak analisis kayak artikel dan penelitian dari para ahli bahasa, ini tuh kalau menurut banyak pihak, anak Jaksel itu sering dijadikan sebagai tren model para milenial yang mulai dari fashion hingga cara berbicara. Karena mungkin juga dari yang kita tahu ya, di Jakarta itu kawasan Jabodetabek, Jakarta Selatan itu adalah salah satu daerah dengan perekonomian yang lebih tinggi daripada area-area wilayah lainnya. Dan kalaupun ada hal baru yang update ataupun terbaru yang kayak tren-tren kekinian gitu, mereka pasti jadi masyarakat yang pertama kali pasti tahu itu. Dan mereka pastinya juga karena penyebab itulah mereka bisa jadi kayak kiblat fashion OOTD yang zaman sekarang ini, terus kayak jadi trendsetter pula pada setiap masanya. Lalu dengan menyebarnya globalisasi dan era digital pada saat ini, apalagi kan kita online sekarang makin berkembang banget ya. Jadi banyak juga orang-orang yang memakai bahasa Inggris sebagai pengantar membuat perkembangan bahasa menjadi ke arah ke Inggris-Inggrisan. Penggunaan bahasa tersebut juga biasanya dipakai oleh anak muda yang berasal dari Jakarta Selatan yang kental akan budaya metropolitannya. Sekian ya untuk saya sebagai narasumber mengenai asal-usul bahasa Jaksel dan apa itu bahasa Jaksel untuk webinar malam ini. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kedua dan yang ketiga. Simak terus webinar kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Anissa yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi akan kita lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Kak Wisnu. Kepada Kak Wisnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, sebelumnya suara saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Aji. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari program studi pariwisata. Di sini saya bakal jelasin ciri-ciri dari bahasa Jaksel atau bahasa gaul. Bahasa gaul remaja atau yang biasa kita sebut bahasa Jaksel pastinya memiliki ciri-ciri khusus dong. Nah, ciri-ciri khususnya yaitu yang pertama yaitu next. Yang pertama yaitu bahasanya dicampur atau dimix. Sudah pasti dong, ciri-ciri yang utama adalah bahasa yang dicampur-campur atau dimix, yang dimana para remaja berbicara dengan menggunakan bahasa yang dicampur, yaitu bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Dicampur di sini maksudnya yaitu bukan dicampur semua, namun hanya ada beberapa kosakata yang diganti oleh bahasa Inggris. Misalnya kayak gini, gila ya, cewek gua kalau lagi ngambek bikin confuse parah, gak ngerti lagi. Nah, confuse di sini memiliki arti membingungkan, yang dimana seharusnya kalimat bahasa Indonesia yang asli adalah, gila ya, cewek gue kalau lagi ngambek bikin bingung parah, gak ngerti lagi gue. Nah, kemudian kata bingung itu diganti kata confused. Nah, itulah yang dimaksud bahasa yang dicampur-campur atau bahasa yang dimix. Kemudian, ciri-ciri kedua yaitu bahasa Jaksel ini biasanya digunakan oleh para remaja, yang dimana para remaja sering menggunakan bahasa ini ketika suasana informal atau suasana tidak penting. Contohnya kayak kalau lagi nongkrong, kalau lagi ngumpul sama temen, entah dimanapun itu, dan saat ngobrol sama teman. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga yaitu bahasa yang dibolak-balik atau bahasa yang terbolak-balik. Ciri-ciri yang ketiga, bahasa yang terbolak-balik di sini maksudnya adalah perubahan letak huruf
bunyi, atau suku kata yang terletak dalam kata. Kemudian, anak-anak muda atau para remaja suka sekali membolak-balikan kata dengan alasan agar terlihat lebih keren dan gaul. Misalnya, gua sih sabep, ngikut yang lain aja. Nah, kata sabep di sini itu aslinya tuh berasal dari kata bebas yang dibalik. Kemudian contoh lainnya yaitu kuy kita jalan-jalan yang di mana kata kuy itu merupakan kalimat ajakan yang berasal dari kata yuk yang dibalik. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu bahasa yang disingkat-singkat. Ciri-ciri selanjutnya, bahasa yang disingkat-singkat. Anak muda atau remaja memang terkenal suka sekali dengan hal-hal yang cepat dan instan dalam hal apapun itu. Sampai bahasa sendiri pun disingkat-singkat. Bahasa yang disingkat-singkat di sini maksudnya adalah pemenggalan kata atau penggabungan dua kata menjadi satu. Contohnya gini, gaje, gaje. Gaje ini merupakan singkatan dari kata gak jelas atau enggak jelas. Biasanya digunakan saat seseorang tidak paham atau tidak bisa menangkap maksud dari orang lain. Kemudian yang kedua contohnya ada kata mager, yang dimana mager ini merupakan singkatan dari dua kata, yaitu malas dan gerak. Ya kan, kalau digabung jadi malas gerak. Biasanya kata ini tuh dipakai buat mengungkapkan rasa malas untuk ngapa-ngapain kayak gitu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu bahasanya itu cukup rumit. Nah, yang dimana tiap kata yang digunakan itu pasti memiliki arti tersendiri sehingga bisa membedakan kata yang serupa tapi beda makna. Dan bahasa Jaksel ini selain rumit juga spesifik, yang dimana banyak kosakata yang cukup membuat orang bingung jika orang itu tidak tahu arti dan perbedaannya. Contohnya adalah kata circle dan bestie, yang dimana dua kata tersebut memiliki perbedaan makna, yaitu yang pertama nih kalau bestie ya, memiliki arti sahabat atau teman dekat kan. Nah, kata tersebut diperuntukkan untuk 1-2 orang. Tapi kalau jumlah orangnya itu udah lebih, kayak misal 3, 4, 5, atau seterusnya, itu tuh disebut circle, yang artinya itu geng atau kelompok. Nah, kata circle itu sebenarnya memiliki arti lingkaran. Namun, jika sudah digunakan dalam hal-hal tertentu, arti kata circle bisa berbeda sendiri maknanya. Next. Nah, contoh bahasa Jaksel. Di sini saya bakal jelasin nih beberapa contoh kalimat bahasa Jaksel yang mungkin kalian sering dengar. Yang pertama itu normally. Biasanya atau secara normal. Contoh kalimatnya kayak gini. Normally, pas pulang kuliah, gue sih sukanya hangout sama teman-teman kampus. Kemudian, contoh yang kedua yaitu actually, atau yang memiliki arti sebenarnya. Dari dulu, actually, gue suka sama dia, tapi gue lebih milih hate feeling aja sampai sekarang. Terus contoh yang ketiga, itu sejujurnya. Contoh kalimatnya kayak gini. Honestly, gue bosan banget nih WFH mulu, pengen banget ya staycation di mana gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, gimana sih bahasa Jaksel itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Next. Gue Ate dari Lampung, sekarang gue udah ngekos di Jaksel. Jaksel nih ya. Jaksel banget gue sekarang. Gue tiap malam kerjanya overthinking. Makanya sekarang gue lagi butuh waktu untuk healing. Gila, gue kalau kacau dikit cutting gue. Iya. Ya gimana namanya orang lagi insecure ya kan. Ya which is nabati lah ya. Enggak, kadang kan anak Jaksel bahasanya kayak begitu ya. Aneh-aneh kok, gue nongkrong sama anak Jaksel gak ngerti gue bahasanya. Kayak pernah ada cewek nih, tiba-tiba bilang, gue kalau sama cowok gue tuh suka kelingi. Gue kelingi. Apa tuh kelingi? Gue cari tahu tuh kelingi apa. Gue ternyata bergantung dengan pacar. Ya Allah, ribet banget ya bahasanya ya. Kalau di Lampung tuh namanya nganggur, Bang. Bergantung sama pacar ngintil tuh, nganggur. Ketika orang Palembang tiba di Jaksel. Di lah bro. Masuk. Gimana? Awas bro, in Jaksel. Good sih, yes good. Bro, tahu nggak sih? Kemarin gue meeting sama klien gue. Orangnya tuh power abusive banget. Gue sampai di gaslightingin di depan coworkers gue. Serius? Iya bro, parah. Wah parah sih. Mental lu aman? Lu tau lah, gue tuh underpaid bro. Mana lu overwork pula, kan harus achieve target. Iya sih bro, gue kemarin sampai burn out sih bro. Gue rasanya mau resign ya deh bro. Quarter life crisis fucking real bro, parah. Nan, ya, aku sleep duluan ya. Orang itu power abusive banget. Lu tau lah, gue tuh underpaid bro. Berikut
Tadi itu contoh bahasa Jaksel ya, yang dimana bahasa Jaksel itu terkenal dengan bahasa yang dicampur-campur ya kan. Bahasa Inggris ini, bahasa apa? Bahasa-bahasa gaul sekarang dicampur lagi dengan bahasa Inggris. Nah, kalau orang yang ngerti artinya, mungkin bakalan bisa gampang memahaminya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, itu bakalan bingung pasti. Karena artinya itu yang tadi saya bilang, ya rumit. Banyak artinya sederhana, tapi artinya banyak gitu loh. Nah, kemudian next. Faktor adanya bahasa Jaksel atau pencampuran bahasa ini. Yang pertama itu ada faktor kekuasaan. Pencampuran bahasa ini terjadi karena adanya faktor jarak kekuasaan, atau dalam istilah komunikasi dikenal dengan power distance. Budaya dan masyarakat Indonesia itu pasti menganggap bahasa Inggris merupakan bahasa yang lebih tinggi. Karena seperti yang kita tahu kan, stigma orang Indonesia ketika ada seseorang yang menggunakan bahasa Inggris, yang ngomong bahasa Inggris, pasti dianggap lebih keren dan mirip seperti bule. Nah, yang dimana penggunaan bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia itu dianggap bisa mengangkat derajat seseorang yang memakainya. Kemudian, faktor yang kedua yaitu karena pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja, para anak muda menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya, keluarga, yang sering menggunakan bahasa asing. Kemudian yang ketiga ada peran media. Nah, peran media ini ada dua, peran media elektronik sama media cetak. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film barat, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi, dari penggunaan sosial media juga sangat berpengaruh terhadap bahasa Jaksel ini. Dan yang kedua, media cetak. Media cetak di sini misalnya adalah bahasa yang ada di dalam majalah, surat kabar, atau koran. Next. Nah, kenapa sih harus di Jaksel? Kenapa nggak di Jakarta Timur? Kenapa nggak di Jakarta Utara? Dan kenapa nggak di Jakarta Pusat? Gitu kan? Kenapa nggak di daerah-daerah sekitar lainnya? Karena seperti yang udah dijelaskan dari awal oleh narasumber Anes, mengapa harus Jakarta Selatan? Karena sejak zaman dulu, Jakarta Selatan itu dikenal sebagai daerah yang perekonomiannya itu lebih tinggi. Kemudian adanya kelas sosial di sana, ya kan? Pergaulannya tuh tinggi banget di sana. Dan memiliki perkembangan yang lebih maju dibandingkan daerah-daerah Jakarta lainnya. Selain itu, Jakarta Selatan menjadi pusat bagi anak-anak muda atau para remaja untuk berkumpul. Biasanya kita sebut nongkrong bersama. Karena itulah kenapa bisa disebut bahasa Jaksel. Next. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Kak Wisnu Aji, materinya sangat menarik sekali. Selanjutnya kita akan ke narasumber terakhir kita, yaitu Kak Rafael Adi. Kepada Kak Rafael, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Adi Wicaksono dari Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan bahasa Jaksel. Yang pertama dari dampak positif. Penggunanya terlatih untuk mempraktekkan bahasa Inggris dalam komunikasi harian mereka, walaupun tidak dalam satu kalimat, serta menambah wawasan kosakata dalam berbahasa Inggris. Nah, maksudnya gimana? Jadi, orang yang menggunakan pencampuran bahasa dapat melatih penggunaan bahasa Inggris dengan berkomunikasi dengan teman-temannya. Walaupun atau meskipun awalnya mereka cuma ngomong literally, which is, atau basically, around, dan lain-lain. Tapi, lambat laun, kelama-kelamaan, mereka akan bisa mengucapkan satu kalimat full dalam bahasa Inggris. Nah, kalau wawasan kosakata, kalau kita sering berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Jaksel ini, kita akan menambah kosakata-kosakata baru yang sebelumnya kita belum pernah dengar. Nah, yang nomor 2, mengakrabkan suasana dalam komunikasi informal, terutama bagi kalangan anak muda. Nah, tadi pada narasumber kedua, Mas Wisnu sudah berkata bahwa ini tuh biasa digunain di tongkrongan atau di teman-teman yang satu frekuensi. Nah, mereka ini akan merasa lebih nyaman berkomunikasi apabila mereka nyambung gitu ngomongnya, sama-sama menggunakan bahasa Jaksel. Makanya ini ada di poin kedua. Lanjut ke poin ketiga. Menjadi keunikan tersendiri dan ciri khas yang sering digunakan di wilayah Jakarta Selatan. Nah, maksudnya adalah
gaya komunikasi dari orang-orang Jaksel ini bisa dibilang kan tadi tinggi-tinggi ya itunya, pendapatannya dan segala macam. Jadi orang-orang menggunakan bahasa Jaksel ini karena biasanya mereka itu sulit mengungkapkan beberapa kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang nggak ada atau yang nggak pas. Jadi mereka cenderung menggunakan bahasa Inggris supaya mungkin bisa terlihat lebih terdidik, bisa dibilang penguasaannya luas dan sejenisnya. Jadi itu alasan mereka menggunakan bahasa Jaksel. Nomor 4, menjadi lebih percaya diri dalam bahasa Inggris. Nah, kita tahu sendiri bahwa orang Indonesia itu bisa dibilang malu dalam berbahasa Inggris. Takut grammarnya salah lah, takut salah ngomong, takut nanti jadi kayak bahasa Inggris kejawa-jawaan lah. Nah, dengan adanya bahasa Jaksel ini, orang-orang bisa lebih percaya diri untuk ngomong Inggris, lebih percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Walaupun mungkin awal-awal grammarnya salah, awal-awal kurang baik, tapi lama-lama kelamaan mereka bisa belajar, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, gitu. Lalu kita lanjut ke dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai luntur. Nah, ini benar banget. Jadi, adanya bahasa Jaksel ini ditakutkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini mulai tergeser atau mulai hilang. Nah, yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia atau dianggap melecehkan bahasa negara Indonesia. Nah, kita kan tahu kalau Sumpah Pemuda ada menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Jaksel, ditakutkan bahasa Indonesia ini dilupakan atau derajatnya diturunkan. Karena orang-orang yang menggunakan bahasa campuran ini lebih cenderung merasa, oh bahasa Inggris itu tingkatnya lebih tinggi, oh bahasa Inggris itu bisa dibilang lebih keren lah kayak orang bule. Padahal kita kan dari kecil belajar bahasa Indonesia gitu kan. Nah, yang nomor 3, banyak kalangan remaja yang tertarik mempelajari bahasa Inggris. Nah, kalau mempelajari bahasa Inggris sebenarnya tidak apa-apa. Karena kan bahasa Inggris kan merupakan bahasa internasional kan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja jangan sampai melupakan nilai dan eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, yang nomor 4, menganggap belajar bahasa Indonesia lebih sulit dipelajari. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang alasan yang aneh. Karena bahasa Indonesia itu kan bahasa kita dari kecil. Otomatis kita itu sudah mempelajari bahasa Indonesia itu dari kita kecil, jadi jadi harusnya itu mudah gitu kan, gampang dipelajarinya, nggak sulit. Tapi malah orang-orang ini karena sering menggunakan bahasa campuran, jadi mereka menganggap bahasa Indonesia itu sulit, padahal kan gampang-gampang saja. Lanjut. Nah, solusi mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahasa Jaksel. Nah, solusi terbaiknya itu sebenarnya ada di diri kita masing-masing. Pada dasarnya, penggunaan bahasa Jaksel ini boleh-boleh saja. Asalkan kita tahu kepada siapa kita berkomunikasi dan pada saat apa kita berkomunikasi. Karena sebenarnya bahasa Jaksel ini merupakan fenomena yang udah lama terjadi dari zaman penjajahan Belanda, dan ini merupakan kreatifan dari generasi, maksudnya dari penjajahan Belanda tuh udah ada bahasa-bahasa campuran seperti ini. Nah, ini bahasa Jaksel ini merupakan kekreatifan dari generasi muda. Jadi bisa diwajarkan saja selama ini tidak merusak nilai dan eksistensi dari keberadaan bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu, lanjut. Nah, lalu apakah kita perlu khawatir? Sesuai dengan judul ya, apakah kita perlu khawatir adanya bahasa Jaksel ini? Sebenarnya khawatir itu boleh-boleh saja. Hanya saja bahasa Jaksel ini merupakan hanya sebuah fenomena yang lambat laun itu pasti biasa-biasa saja gitu. Orang-orang akan menganggap ya ini fenomena aja kok, nggak akan ngancem buat bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi situ. Dan juga mayoritas pengguna bahasa Jaksel ini merupakan anak-anak muda. Jadi bisa diwajarin lah, anak-anak muda kan ya pengen terlihat keren, pengen cari hal-hal yang baru. Jadi jadi anak-anak muda ini menggunakan bahasa Jaksel untuk ngomong sehari-hari. Nah, dan di dalam bahasa Jaksel ini kan ada dampak positif dan dampak negatifnya kan. Jadi dampak positifnya kan juga banyak, di mana dampak positifnya itu penggunaan bahasa Jaksel meningkatkan percaya diri seseorang, melatih kemampuan berbahasa asing, serta membangun keakraban dalam tongkrongan, dalam persahabatan, dan lain-lain. Nah, kalau dampak negatifnya itu sebenarnya itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga bahasa Indonesia, menjaga kelestarian serta nilai dan eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri, itu nanti ya aman-aman saja gitu menurut saya. Jadi
sebenarnya kita nggak perlu sama sekali untuk khawatir. Itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rafael untuk materi yang telah diberikan. Gimana nih teman-teman? Udah kebayang belum apa sih sebenarnya bahasa Jaksel itu? Kalau udah izin bertanya. Kalau udah dengerin dari awal pasti udah tahu nih apa sih sebenarnya bahasa Jaksel, terus sejarahnya. Nah, karena udah dijelasin oleh 3 narasumber, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis yang akan dibawakan oleh Kak Sakina dan Kak Farhan. Kepada Kak Sakina dan Kak Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, memasuki acara yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi kuis. Untuk sesi kuis berhadiah ini akan dipimpin langsung oleh rekan saya, yaitu Kak Sakina. Jadi untuk para partisipan akan mengerjakan soal yang akan diberikan melalui Gform. Untuk link Gform akan dikirim melalui kolom chat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dan teknisnya akan disampaikan oleh Kak Sakina. Baik, terima kasih buat Kak Moderator dan Kak Hostnya. Di sini saya mau kasih rules dari kuisnya itu seperti apa. Jadi kuisnya itu tentang teka-teki. Nah, ini pertanyaan yang greget ya teman-teman. Teka-teki ini tuh ada 10 teka-teki atau 10 pertanyaan. Nah, jadi satu pertanyaan itu saya kasih 1 menit waktunya. Dan totalnya itu ada 10 menit. Nah, nanti linknya saya kirim lewat kolom chat ya. Bentar. Lalu untuk pemenangnya itu kita ambil 3 pemenang. Nah, untuk pemenangnya itu diambil yang tercepat dan yang terbenar. Jadi kalau itu kan totalnya kan ada 10 pertanyaan. Satu pertanyaan dapat poin 10. Jadi kalau teman-teman dapat 100 poin, ya teman-teman menang. Dan itu 3 pemenang ya teman-teman. Kita ambil tercepat. Bentar, karena masih ada kendala di teknisnya. Nah, itu teman-teman sudah saya kirim linknya. Dan kita mulai sekarang di 19.18 ya. Jadi kita selesai di 19.28. Teman-teman bisa kerjakan kuisnya sekarang. Nanti kalau sudah lebih dari 19.28, saya udah tutup ya teman-teman kuisnya. Jadi teman-teman udah tidak bisa menjawab dari pertanyaan kuisnya. Oke, silakan menjawab. Semoga sukses. Ini Kak hostnya nggak ada hura-hura gitu buat nyemangatin teman-temannya. Semangat ya. Ayo nih teman-teman buat siapa pemenang yang Hadiahnya nilai. ini apa Kak? Kalau boleh tahu Kak Sakina. Ya, gimana Kak? Hadiahnya apa nih kalau boleh tahu? Oh ya, hadiahnya itu berubah saldo Shopee Pay. Jadi tiap pemenangnya itu dapat 20.000. Nah, itu lumayan banget ya Kak Farhan ya. Wah, lumayan banget nih hadiahnya. Mungkin ada dari kakak-kakaknya yang mau bantu buat share screen kuisnya. Oh iya nih, aku juga mau bantu share screen kuisnya. Nah, Sebentar ya. ya.
kita juga ikutan nyoba kuisnya aja ya Kak ya, mungkin ya Kak ya. Soalnya ini pertanyaannya benar-benar Boleh, greget boleh banget nih. loh. Teman-teman pastinya itu bingung nanti. Soalnya nih semacam tebak-tebakan gitu ya, Kak? Ya betul, tebak-tebakan. Teka-teki kayak yang jawabannya itu benar-benar bikin kepala pusing gitu loh Kak. Pernah tahu teka-teki cak lontong nggak sih Kak? Iya, pernah. Nah, Itu susah banget deh kayaknya kalau jawab ya. Kan itu kan biasanya kan apa namanya lebih beda dari yang lain gitu ya. Yang lain pada kuis tentang materi kita pakai yang lainnya aja. Oh iya, buat teman-teman apa bisa lihat ini share screen kuisnya seperti apa? Nah, ini kuisnya. Ayo kita jawab dulu, Kak. Wah, buat teman-teman semangat ya buat isi kuisnya. Pokoknya nanti siapa yang dapat poin terbanyak pasti dapat itu Shopee 20.000. Lumayan banget ya, Kak. Iya, buat beli cilok tuh, Kak. Buat beli cilok, buat beli pulsa juga bisa itu, Kak. Narasumber dapat juga gak? Narasumber kalau dapat. Ya masa narasumber nggak dapet? Nanti kasihan temen-temennya dong. Gimana sih narasumbernya? Kita coba jawab satu aja gimana itu? Iya, Kita jawab yang nomor boleh 1. sambil coba, Kak. Boleh, mungkin siapa Kak Farhan dulu mungkin yang hostnya, ayo. Yang pertama dulu, Kak. Ya, ditusuk bukan sate, dijaring bukan ikan. Apa itu Kak Farhan? Wah, mungkin ini, Kak. Konde, Kak. Konde. Iya. Oke, kita coba jawab konde aja. Konde ya, konde. Konde, kira-kira betul apa enggak nanti. Terus yang kedua ini mungkin dari narasumbernya juga mau jawab buat ikutan asik-asikan gitu. Aku mau nyoba dong. Boleh, silakan. Buah yang dipotong-potong, diulek campur gula Jawa, cabe. Campur gula Jawa dan cabe. Jadinya apa ya? Harusnya sih rujak sih. Kok ini nggak ada jawabannya, gimana ya? Harusnya rujak ya, Kak ya. Apa ya jadinya? Buah dipotong-potong, diulek. Jadi cacat kali. Jadi cacat. Oke, ikut cacat dong. Oke, Ayo, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mungkin dari moderatornya juga mau jawab, ayo. Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan gunting dong. Gunting. Tapi sabar juga bisa ya. Harus sabar gitu. Ini pertanyaannya itu menjebak loh ya. Menjebak. Beneran dari gunting dengan gunting. Oh, dari gunting. Sabar juga bisa itu. Ini bukan pakai logika ya, Kak. Ini semacam tebak-tebakan cak lontok gitu. Iya. Kuis yang Oke, dari dengan gunting. Coba klik gunting. Waktunya tinggal 5 menit nih, teman-teman. Kira-kira udah lagi, ayo. Udah masuk 17 jawaban nih. Coba dari narasumber 2 sama 3 tuh. Coba jawab. Yang mana nih? Silakan siapa yang dulu? Narasumber yang cowok. Mungkin coba mau itu. Aku dibeli untuk makanan, tapi aku tak pernah dimakan. Apakah aku? Piring. Apa ya, Kak? Piring dibeli untuk nggak mungkin dong. Piring, Kak, piring. Ya, piring. Piring. Oke, bener piring. Piring ya, bener ya piring ya. Piring fix piring ini. Oke. Lanjut narasumber satunya mungkin mau coba. Narasumber 1 udah, Kak. Sekarang narasumber 2 nih kayaknya. Narasumber 2, oke. Coba. Bebek. Nasi apa? Nasi bebek. Ini pasti jawabnya kagak bebek. Nasi bebek tapi nasinya nggak matang gimana? Ayo. Jawabnya nasi bebek, ternyata nasi buat makanan bebek gimana? Ya.
Buat bebeknya enak, buat kitanya yang nggak enak itu ya. Iya tuh. Oke, jawabnya nasi bebek ya. Klik nasi bebek, Kak. Nasi matang yang benar. Ini barangkali dari audiens juga ada yang mau jawab juga nih, siapa? Ayo, kira-kira Ya, mungkin yang Ada yang mau sudah jawab? jawab. Nasi matang. nasi matang dulu, nasi matang. Ayo coba mau jawab buat teman-temannya. Jawab Nasi matang, Kak. Coba raise hand dulu. Saya mau jawab nih, Kak. Jawab Siapa? selanjutnya ya. Ayo, siapa nih yang jawab? Ayo saya. Pertanyaannya, senikmat-nikmatnya makan di luar lebih nikmat makan di ini. Di mana? Bener Di kan? telan. Bener Oke, ya. klik telan telan, ya. Kak. Kalian jangan lupa juga loh isi di G-form masing-masing ya, bukan jawab di sini juga. Nggak di sini doang maksudnya. Sudah, Kak. Sudah selesai kuisnya. Cepet Oh, banget. sudah selesai. 2 menit lagi ya jawab sampai selesai. Ini siapa lagi nih? Oke, kurang 2 menit lagi. Ayo, mau jawab apa siapa ini? Seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Apa nih teman-teman? Korek api. Oke, kita simpen jawaban korek apinya. Ayo lalu Oke, siapa lagi? lanjut. Makan duit rakyat disebut apa ini? Debus. Oke, Kak. Waduh, Nur Aini sekali yang kayak gini. Teman-teman kayaknya tahu ya teka-tekinya ini. Ayo, 2 soal lagi. Apa persamaannya uang dan rahasia? Sama-sama susah dipegang. Sama-sama dipegang. Google, Kak. Yakin? Loh, sama-sama menggoda juga loh itu. Sama-sama bikin pusing juga loh. Yakin, susah dipegang. Oke, klik yang susah dipegang, Kak. Oke, susah dipegang ya. Aduh, masih zaman sekarang, masih di umur segini juga susah cari duit ternyata. Ayo ya, apa nih? Bisa aja di narasumbernya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir nih, teka-teki terakhir. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, munculnya di mana? Di Ayo, rumah. Koran. Kan bisa muncul di kuburan juga kan itu. Iya, jadi bangsa. Kuburan juga bisa. Pertama kali muncul kan Bisa juga kalau punya nyawa 2. kalau Koran tenggelam atau juga bisa di kuburan? laut. Nah, pesawat Apa kan yuk? bisa muncul di laut. Ayo, apa Koran, yuk? Kak. Koran ya. Oke, Ya, kita klik koran. Oh ya, Kak, ini Oke. waktunya udah 19.28 nih. Oke ya, terima Waktunya sudah kasih habis, Kak. Kakak udah menanyakan memperingati apa. Oke, udah terkumpul 31 jawaban. Wah, berarti ada partisipan yang belum jawab nih, Kak, kayaknya. Siapa nih yang menang? Oh, udah ya kayaknya. Udah pasti ya 31. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menjawab. Semoga salah satu dari kalian menang ya. Oke, buat pemenangnya nanti di itu ya saya share di grup WA. Ya. Jadi enggak langsung kita sebutkan siapa pemenangnya. Jadi nanti saya share ke grup WA. Oke, mungkin Kak Host, Kak Farhan mau berbicara. Baik, terima kasih kepada seluruh para partisipan yang telah mengikuti kuis ini. Semoga menang ya, teman. Amin. Kak Farhannya lemes banget kok nggak hore-hore gitu. Baik, terima kasih Kak Farhan udah menemani saya. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Oke, gimana nih teman-teman kuisnya? Seru nggak? Karena kita udah ngisi kuis, udah senang-senang dulu. Jadi sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Buat yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat, atau mungkin kalau misalnya mau lebih cepat bisa raise hand aja. Nanti disertakan mau nanyanya tuh ke narasumber berapa gitu, narasumber 1, 2, atau 3.
Oke, bagi yang mau bertanya silakan. Buat teman-teman yang mungkin yang mau jawab, yang mungkin mau bertanya sesuatu ke narasumber, silahkan pakai format pertanyaannya sudah di drop di direct message Zoom ya. Buat teman-teman, kami tunggu. Oke, teman-teman, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu dari Muhammad Gilang, yang ditujukan untuk narasumber kita, yaitu Kak Rafael. Pertanyaannya, fenomena ini selalu menjawab kehidupan bahasa campuran yang dilakukan oleh anak muda di Jakarta Selatan. Apakah anak muda di Indonesia kulturnya memang senang ikut-ikutan atau seperti apa? Nah, untuk Kak Rafael mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Apa namanya? Tadi kan bertanya apakah Indonesia itu apakah udah kulturnya tuh ikut-ikutan. Sebenarnya kita tahu sendiri netizen kita itu kan seperti itu ya. Apa-apa yang baru ikut-ikutan, tren yang baru ikut-ikutan. Yang ya pokoknya yang sekiranya menarik tuh pasti ikut-ikutan. Nah, hal ini sudah menjadi biasa di kalangan anak muda. Dan dalam bahasa Jaksel dianggap biasa dibilang ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris diucapkan dengan logat bahasa Indonesia. Itu sebenarnya udah lumrah terjadi. Dan juga dikatakan bahwa ini satu fenomena anak muda di Jakarta Selatan. Menjadi trendsetter untuk anak-anak muda zaman sekarang. Penggunaan bahasanya kok kelihatan keren. Nah, begitu ya. Saya kira fenomena ini sama halnya seperti pakaian, gaya, dan sebagainya. Bahasa juga adalah salah satu cara mengidentifikasi atau menunjukkan identitas mereka. Jadi, hal ini merupakan hal-hal yang wajar atau bisa dibilang ya memang sudah sepatutnya orang-orang Indonesia seperti itu, gitu. Oke, baik. Gimana nih Kak Gilang, jawabannya dari Kak Rafael, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kak Ayub Ihza. Bagaimana pendapat saudara untuk bisa memahamkan argumentasi yang berkembang di masyarakat yang menganggap bahasa anak Jaksel sebagai bahasa yang kurang baik? Nah, ini karena nggak ada ditujukan untuk siapa, jadi mungkin di antara dari
tiga narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ayub. Boleh saya izin bantu untuk menjawab pertanyaan para audiens? Boleh Kak, silakan. Iya baik, mengenai pertanyaannya tadi kan, maaf aku baca ulang sekali lagi ya. Dari Ayub ya tadi. Ya, bagaimana pendapat saudara untuk bisa memahamkan argumentasi yang berkembang di masyarakat yang mana menganggap bahasa anak Jaksel sebagai bahasa yang kurang baik? Mungkin pasti dalam setiap tren yang ada di kalangan anak muda, pasti juga kita mengetahui ada dampak positif dan dampak negatifnya, dan juga pasti juga ada kalangan-kalangan yang pro dan kontra terhadap suatu isu atau tren yang sedang terjadi pada masa itu, begitu kan. Nah, lalu untuk memahamkan masyarakat yang menganggap bahwa bahasa Jaksel itu adalah bahasa yang kurang baik, kita telah dulu nih konteksnya bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Jaksel kepada orang yang mungkin lebih tua dari kita, yang kayak orang tua yang mungkin nggak ngerti bahasa-bahasa gaul, ataupun juga apalagi bahasa Jaksel kan ngomongnya lo gue gitu kan. Apalagi kalau seumpama ngomongnya ke orang tua, ke orang yang nggak dikenal kan pasti itu tentunya nggak sopan. Kita lihat dulu konteksnya. Jadi kalaupun seumpama ada juga yang menganggap itu kurang baik, mungkin bisa dilihat dari situ. Dia kira hal yang nggak baiknya itu dari situ. Tapi kita juga bisa memahami bahwa yang namanya ragam bahasa di kalangan anak muda itu juga pasti terjadi kan pada setiap perkembangan zaman. Dan juga setiap pengguna bahasa, apalagi khususnya bahasa Jaksel ini, kita juga harus menempatkan diri begitu. Jadi kita harus menempatkan diri bagaimana caranya kita melihat situasi kondisi yang ada. Kita ngomong bahasa Jaksel ya fine aja, boleh aja, yang penting kita yang ngomongnya sama teman sebaya yang emang udah dekat, udah akrab gitu. Apalagi teman-teman nongkrongan kan biasanya kan anak-anak muda gitu. Dan juga kalaupun ada yang menganggap kurang baik, bisa dipertanyakan terlebih dahulu itu konteksnya bagaimana. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali ya. Gimana nih untuk Kak Ayub, apakah sudah jelas jawabannya atau masih kurang? Mungkin mau disanggah lagi apa bagaimana? Mohon maaf, sebentar. Dan pertanyaannya kita perkenalan dan apa-apa. Baik. Baik, mungkin bahasa Indonesia ini seperti tadi yang disampaikan, telah kebanyakan tercampur dengan bahasa asing, salah satunya bahasa Jaksel. Oleh karena itu, menurut salah satu narasumber yang saya dengarkan tadi itu, ini adalah sebuah fenomena. Namun saya menganggap tidak. Karena apa? Bahasa Jaksel itu lama-kelamaan ditakutkan akan menggores budaya daerah terlebih dahulu sebelum masuk ke menggores bahasa Indonesia. Karena apa? Lama-kelamaan anak muda ini akan menuntut bahwa karena dianggap lebih keren, maka bahasa daerah mereka akan digunakan hanya dikesampingkan, tidak digunakan secara baik dan benar. Seperti halnya bahasa Indonesia sekarang ini berbicara dengan lawan bicara di daerah masing-masing. Namun saya juga setuju dengan pendapat dari jawaban dari narasumber. Terima kasih. Itu hanya pendapat. Iya, Mas, izin menanggapi untuk terakhir kalinya. Baik, untuk Kak Ayub, terima kasih. Iya, saya ingin menambahkan yang untuk terakhir kalinya bahwa ini jadi menurut saya tuh jangan lihat dari fenomena yang ada, tapi lihat siapa yang menggunakan bahasa ini. Jadi kita nggak bisa nyalahin siapa yang menciptakan bahasa-bahasa ini. Jadi yang bisa mengontrol dan mempertanggungjawabkan penggunaan bahasa ini ya adalah pengguna itu sendiri, begitu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan untuk moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Almira. Apakah bahasa gaul bisa mempengaruhi
maaf. Dari Iklimah Firdaus dulu untuk Kak Anissa Nurrohma. Sempat dijelaskan bahwa bahasa Jaksel sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, pertanyaannya, bahasa Jaksel dari zaman dulu menggunakan Indo-Inggris atau Indo-Belanda? Gimana nih, Kak Anissa? Iya, ini mohon maaf mungkin dari materi yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalau kita lihat juga, kalau kita lihat sejarah kan dulu Indonesia kan dijajah nggak cuma sama Belanda sama Jepang doang kan. Di Belanda itu juga pasti banyak koloni-koloni penjajah yang mana mereka menggunakan bahasa Inggris dari contohnya kayak di saya lupa itu di pulau mana itu penjajahnya juga ada yang dari penjajah yang biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, lalu contoh yang saya maksudkan dari materi itu tadi, kan bahwa bahasa Jaksel sudah ada sejak zaman Belanda. Maksud saya itu bahasa yang seperti bahasa Jaksel sudah ada seperti zaman Belanda. Jadi bukan bukan serta-merta itu bahasa Indo-Inggris yang kayak zaman sekarang ya, tapi lebih ke kayak zaman dulu kan Indonesia kan dijajah 350 tahun oleh Belanda, yang dimana pastinya kan penduduk Indonesia sendiri kan banyak mengetahui serapan kata yang berasal dari bahasa Belanda itu sendiri, seperti kayak yang contohnya bahasa Belanda yang sekarang udah digunain jadi bahasa serapan bahasa Indonesia kayak bengkel atau ban atau beberapa kata-kata yang kita nggak nyangka ternyata itu juga berasalnya dari bahasa Belanda gitu. Jadi maaf sekali mungkin atas materi yang telah saya bawakan sebelumnya mungkin menyebabkan kesalahan informasi. Mungkin ada yang kurang mengerti akan apa yang saya bawakan mengenai materi saya sebelumnya. Jadi saya hanya menegaskan bahwa fenomena seperti bahasa Jaksel sudah terjadi pada zaman dahulu. Jadi kayak percampuran antara bahasa Indonesia Belanda gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari narasumber lain ataupun sudah cukup untuk Mbak Iklimah Firdaus. Untuk Kak Iklimah, gimana jawabannya? Apakah bisa diterima atau mau disanggah lagi? Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Kak Almira. Apakah bahasa gaul bisa mempengaruhi etika kesopanan berbicara atau berargumen? Nah, gimana nih kakak-kakak narasumber? Baik, mohon izin untuk menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Almira Zulaiha. Apakah bahasa gaul bisa mempengaruhi etika kesopanan berbicara atau berargumen? Itu bisa banget. Karena kalau kita nggak tahu kita bicara bahasa gaul itu kapan, kayak di situasi apa, itu bisa banget. Kayak misalkan gini, kalau di acara-acara penting kayak lagi rapat, kita ngomong bahasa gaul, itu kan kurang etis kelihatan. Nah, oleh karena itu, balik lagi ke orangnya sendiri. Gimana caranya dia bisa nempatin diri saatnya gunain bahasa gaul atau saatnya gunain bahasa Indonesia yang resmi gitu loh. Karena hal itu bisa mempengaruhi etika. Karena kalau yang kita ajak ngomong itu orang tua atau orang yang nggak ngerti kan, itu sama aja kayak kayak kita secara nggak langsung rendahin dia gitu loh. Karena dia nggak tahu maksudnya gitu loh. Sebenarnya balik lagi sih ke orangnya. Gimana caranya menempatkan diri ketika berbicara. Kalau lagi suasana penting, suasana formal, ya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika suasana lagi nongkrong atau sama teman dan teman-teman itu ngerti bahasa yang kita omongin, bahasa sehari-hari, itu boleh-boleh aja gitu. Karena balik lagi aja sih ke orangnya gitu. Berikut dari saya. Oke, baik. Itu jawaban dari Kak Wisnu. Gimana untuk Kak Almira? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sofi. Apakah bahasa campuran bisa mempengaruhi logika berpikir, menulis, hingga berargumentasi?
Nah, gimana nih dari para narasumber mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Baik, saya izin menjawab ya. Apakah bahasa campuran bisa mempengaruhi logika berpikir, menulis, hingga berargumentasi? Menurut saya bisa, karena dengan kita mencampur bahasa, kita itu menjelaskan suatu pernyataan itu jadi lebih luas. Misalkan kita ngomong soal chaos. Chaos itu kan kalau kita misalkan kita ngomong, di sini macet banget. Nah, kadang kita menggunakan bahasa Jaksel itu kayak, tadi tuh macetnya chaos banget. Nah, chaos itu tuh artinya macet yang bener-bener kacau, yang bener-bener bikin keributan. Nah, itu kan ribet kan. Jadi, biar pernyataannya lebih luas, jadi disingkat dengan menggunakan bahasa Jaksel tersebut. Dan iya, jadi menurut saya mempengaruhi logika berpikir, menulis, hingga berargumentasi bisa. Itu sih kurang lebih. Mohon maaf apabila kata-katanya kurang jelas ya, maaf ya. Baik, gimana untuk Kak Sofi? Jawaban dari Kak Rafael, apakah bisa menjawab? Atau mungkin mau disanggah nih jawabannya? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Kak Regita Cahyani. Untuk Kak Wisnu Aji, apa yang mempengaruhi munculnya bahasa campuran di kalangan anak muda Jakarta Selatan? Baik, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Mbak Regita Cahyani. Apa yang mempengaruhi munculnya bahasa campuran di kalangan anak muda Jakarta Selatan? Yang mempengaruhi yaitu dilatar belakangi karena tingginya penggunaan bahasa Inggris selain bahasa Indonesia ya. Jadi mau tidak mau, semakin orang mendengar, semakin sering orang mengucapkan, semakin sering orang membaca, maka sangat berpengaruh terhadap bahasa campuran itu. Jadi karena adanya 2 atau lebih bahasa yang hidup di kalangan masyarakat kita, khususnya kalangan remaja dan anak-anak muda ya, mau tidak mau, ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi dan itu umum terjadi pada tempat-tempat di mana beberapa bahasa hidup berdampingan. Karena sebenarnya hal ini tuh udah dari dulu gitu, dari sebelum kita lahir pun pencampuran bahasa ini udah ada gitu. Jadi susah buat dihilangin pun susah karena emang ini udah berakar, kayak udah menjadi budaya sendiri. Tapi balik lagi ke orangnya, gimana cara menggunakan yang baik dan benar. Gitu aja sih. Terima kasih. Bagaimana Kak Regita, apakah jawaban dari... baik, terima kasih untuk Kak Regita. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Alfa. Izin bertanya, apakah bahasa gaul yang digunakan terus-menerus akan ada kemungkinan bahasa tersebut bisa masuk ke dalam KBBI? Nah, gimana nih? Para narasumber mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, permisi moderator, saya ingin menjawab pertanyaan mengenai apakah bahasa gaul seperti bahasa Jaksel bisa memiliki peluang untuk masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan zaman membuat tentunya juga bahasa yang tentunya membuat bahasa yang ada di Indonesia juga semakin berkembang pula, dan perkembangan bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dari tahun ke tahun semakin bertambah kosakatanya ya. Dan tahu nggak sih kalian kalau contoh kata ambyar, tahu nggak ambyar itu artinya apa? Ambyar, mungkin bagi teman-teman pasti tahu lah ya, dari kayak salah satu kosakata yang terkenal dalam sebuah tajuk lagu, lirik lagu band Jawa gitu. Nah itu, kalaupun kalian tahu, itu termasuk salah satu kosakata bahasa Jawa yang ternyata masuk ke dalam daftar KBBI. Kenapa begitu? Ini terjadi awalnya kan sejak demam penyanyi campur sari Didi Kempot gitu ya, yang kembali merebak di kalangan anak muda yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Nah, berdasarkan keterangannya tertulis di laman Badan dan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebuah kata bisa masuk dalam KBBI jika memenuhi kaidah secara sistematis, leksikal, fonetis, pragmatis, dan penggunaannya tidak berkonotasi negatif. Jadi tentunya dengan adanya bahasa gaul seperti bahasa Jaksel ini
tentu saja memiliki kemungkinan dan peluang yang cukup besar untuk masuk ke dalam daftar kosakata KBBI asalkan memenuhi beberapa syarat tersebut. Yang penting kalau dari yang saya ketahui itu seperti syarat utamanya tuh tidak memiliki konotasi negatif atau makna yang kurang baik. Itu yang menjadi syarat utama biasanya. Dan mungkin untuk informasi yang lebih lanjutnya teman-teman bisa mengetahuinya melalui beberapa artikel-artikel terkait yang ada di mesin pencarian, kalaupun mungkin kurang menjawab. Jadi intinya pastinya memiliki kemungkinan untuk masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya apakah jawaban saya membantu, Alfa? Baik, terima kasih Kak, cukup jelas. Mudah dipahami. Oh iya, buat tambahan ya. Contohnya kayak sebentar. Contoh kata gaul yang bisa masuk ke KBBI itu seperti contohnya kata dasar istilah-istilah kekinian yang berupa kata dasar, akronim, kata imbuhan, terjemahan, padanan, serta kata serapan dari bahasa asing dan bahasa daerah. Contoh yang bisa ditemukan misalnya mager, terus pansos, terus alay, julid, baper itu juga ternyata masuk loh ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Anissa yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan dari Kak Iklima lagi. Bahasa Jaksel seperti apa yang tidak memiliki konotatif negatif? Bolehkah dicontohkan? Oke, silakan untuk para narasumber, mungkin ada yang bisa menjawab. Iya, pertanyaan semacam ini kan kita udah lihat tuh tadi beberapa yang kita suguhkan melalui contoh video. Contohnya tuh seperti gampangnya kan bahasa Indonesia kan dibolak-balik. Jadi kan ini kan nggak ada perubahan arti atau makna dari satu kata tersebut. Jadi cuma ada perubahan kata doang. Kayak contohnya bisa diganti jadi kata sabi. Contohnya kan yang efek negatif kayak artinya kan pasti nggak berubah kan, cuma beda cara pengucapannya aja. Terus juga contoh lain seperti dari kayak kata-kata seperti kata-kata singkatan biasanya yang tidak terlalu memiliki efek negatif, seperti kayak tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan dari narasumber lain? Gimana nih untuk narasumber lainnya? Mungkin Kak Rafael atau Kak Wisnu ada yang mau menambahkan? Nah, kalau dari saya cukup sih. Ya, saya juga. Menurut saya sudah cukup jelas pernyataan dari Kak Anes. Oke, baiklah. Untuk sesi tanya jawabnya telah selesai. Sekarang kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung ke webinar pada malam hari ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar kali ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Farhan. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, moderator, pembawa kuis, dan para peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang saya sudah share di kolom komentar ya. Oh iya, untuk kakak-kakak. Maaf, kita akan ada sesi foto ya. Selanjutnya acara untuk sesi foto bersama. Jadi Mungkin dimohon bisa untuk para partisipan on cam terlebih dahulu ya.
Anteng Mungkin sebentar, Kak Anes bisa teman-teman. mengambil gambarnya. Untuk yang bisa on cam, tolong on cam ya teman-teman. Oh ya Kak, udah ada yang jadi bagian apa namanya, screenshot dari kakak-kakak yang lain? Baik, terima kasih. Sebelum menutup acara webinar malam ini, saya mewakili anggota kelompok menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman yang udah hadir ke webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Makasih kakak-kakak, makasih Terima kasih Jawa. semuanya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Ana, terima kasih kalian. Semangat. Terima kasih Kak, izin lip ya Kak. Oke, semangat. Dadah Kak. Semangat semuanya. Dadah. Jangan lupa